Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Ketemu lagi bersama Ibu Winda di mata pelajaran ekonomi hari ini ya. Mudah-mudahan kalian selalu semangat dan sehat ya, itu yang utama. Jadi kalian dapat mengikuti semua pembelajaran daring dari SMA Negeri 1 Cibadak. Senang sekali rasanya Ibu bertemu lagi dengan kalian. Pada hari ini kita akan belajar materi yang baru, bab yang baru, yaitu di bab 4, materi atau bab terakhir di semester 1. Materi ini itu sangat asik gitu ya, karena sangat erat sekali kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan Ibu pun yakin kalian pernah belajar materi ini gitu selama waktu kalian sekolah di SMP gitu ya. Nah, di SMP tuh kalau tidak salah kelas 7 kalian belajar tentang apa sih itu permintaan dan penawaran. Jadi, subbab sekarang yang akan kalian pelajari adalah tentang hukum permintaan, hukum penawaran gitu ya. Babnya, bab 4 itu babnya adalah pasar gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini ada materi subbab, beberapa subbab materi yang akan kalian pelajari gitu ya. Ibu harap kalian dapat memahami materi ini dengan baik gitu ya, pahami subbab ini, karena kalau kalian tidak paham subbab yang sekarang Ibu akan jelaskan, kalian akan kesulitan untuk memahami di subbab selanjutnya. Dan di bab 4 ini juga akan banyak sekali hitungannya gitu ya. Materinya banyak, hitungannya juga banyak. Nah, kalau ekonomi kayak gitu ya, materi banyak, hitungannya juga banyak dan teruntuk spesial. Bab 4 ini juga seperti itu ya, teman-teman. Jadi, Ibu harap kalian akan fokus mempelajari materi hari ini. Oke, materi yang akan kita pelajari adalah tentang permintaan dan penawaran ya. Kita bisa lihat, nah permintaan dan penawaran, kita akan belajar pengertiannya dulu itu apa, lalu hukum permintaan penawaran itu bunyinya seperti apa, lalu setelah itu bentuk kurvanya seperti apa, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, dan pergeseran pergerakan kurva. Nah, lumayan agak banyak ya gitu. Oke, kita mulai ya. Oke, di sini Ibu akan jelaskan tentang permintaan. Bahasa Inggrisnya itu adalah demand. Apa itu permintaan gitu ya? Nah, kalian tahu nggak apa itu artinya permintaan gitu ya? Nah, permintaan dalam ekonomi adalah sejumlah barang dan jasa atau jasa yang diminta dan mampu dibeli oleh konsumen pada jumlah dan tingkat harga yang tertentu. Nah, permintaan ini konsumen itu mampu membeli ya. Ingat, mampu membeli. Kalau konsumen tidak mampu membeli, bukan disebut permintaan. Contohnya kayak gini, Ibu ingin beli tas gitu ya. Ibu hanya kok Ibu pengen tas itu ya, tapi Ibu hanya meminta, tapi Ibu nggak mampu beli gitu, hanya ingin tapi Ibu tidak mampu membeli, itu tidak termasuk permintaan ya. Jadi barang tersebut Ibu harus dapat beli gitu. Nah, pada jumlah tertentu dan tingkat harga tertentu, itu adalah permintaan. Kita lihat next, ada penawaran. Nah, kalau penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang dijual atau ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, jadi kalian bisa lihat bedanya di permintaan dan penawaran, bahwa apabila di permintaan itu dilihat dari sisi konsumen, dari kita gitu ya. Kalau dari penawaran tadi definisinya adalah jumlah barang dan jasa yang dijual atau yang ditawarkan oleh produsen. Berarti penawaran itu dilihat dari sisi produsen. Selanjutnya nih, ada bunyi hukumnya gitu ya. Bunyi hukum permintaan dan penawaran. Apakah kalian masih ingat gitu, ini mata pelajaran IPS saat kelas 7 SMP ya. Bunyi hukum permintaan itu seperti apa? Nah, gini ya. Apabila harga suatu barang naik,
maka permintaan akan barang dan jasa tersebut akan turun dan sebaliknya, ceteris paribus. Nah, di dalam bunyi hukum ini ada dua unsur yang penting, yaitu harga dan permintaan atau kuantitas barang atau jumlah barang yang dimintanya. Maka ada harga dan kuantitas barang. Di saat harga barang di hukum permintaan ini, di saat harga barang naik, permintaan akan barang tersebut justru akan turun. Di saat harga barangnya turun, maka permintaan barang dan jasa tersebut akan naik. Berarti antara harga dengan kuantitas atau jumlah barang yang diminta tersebut sifatnya itu berbanding terbalik ya teman-teman. Apabila harga naik, kuantitas yang dimintanya turun. Apabila harganya turun, kuantitas yang diminta akan naik. Nah, makanya hukum permintaan ini adalah hukumnya negatif gitu ya, karena selalu berlawanan antara harga dengan kuantitas barang yang diminta. Seperti yang Ibu bilang tadi, permintaan itu dilihat dari sisi konsumen. Kalau kalian melihat diskon 50% tuh di mall atau dimanapun tentang misalnya harga barang apa gitu ya, harganya diskon 50%, 30%. Nah, kalian sebagai konsumen kan tertarik untuk membeli ya, melihat kata diskon atau sale 50%-nya aja kalian sudah tertarik. Nah, di saat harga barang turun, permintaan kita akan naik. Namanya juga konsumen ingin membeli barang dengan harga yang terjangkau gitu. Itu hukum permintaan. Sekarang kita lihat kalau penawaran itu seperti apa hukumnya, bunyinya. Oke, apabila harga suatu barang naik, maka penawaran akan barang dan jasa tersebut akan naik dan sebaliknya, ceteris paribus. Nah, sama seperti di hukum permintaan, ada dua unsur penting, yaitu price dan quantity, harga dan kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen. Kalau di penawaran ini justru hubungannya itu positif. Kenapa positif? Saat harga barang naik, barang yang ditawarkan oleh produsen akan naik juga. Apabila harganya turun, penawaran barang dan jasa oleh produsen juga akan turun. Nah, jadi beda banget ya antara permintaan dan penawaran. Permintaan itu berbanding terbalik, kalau penawaran itu adalah sama gitu ya, berbanding lurus antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa di sisi penawaran ini, hukum penawaran, di teori penawaran ini dilihat dari sisi produsen ya. Kalau produsen kan, kalau harga barang di pasaran sedang naik, dia ingin menjual barang dengan lebih banyak kuantitasnya. Karena apa? Kalau otak produsen itu pasti selalu ingin dapat keuntungan, ingin dapat laba gitu. Jadi di saat harga naik, dia akan berusaha menjual barang tersebut dengan kuantitas yang lebih banyak. Tetapi pada saat harga barangnya turun, produsen lebih baik mengurangi barang yang dijual karena takut tidak banyak yang beli dan akhirnya nanti produsen akan merugi. Nah, itulah bunyi hukum permintaan dan penawaran.